Puji Bapak ya, kita buka kitab Kejadian pasal 5 ya. Kita akan baca beberapa ayat aja, ini tentang silsilah Adam. Kita akan baca sampai ayat keempat ya. Kejadian pasal 5 ayat 1 sampai 4, nanti saudara baca semua ya di rumah. Kita baca bersama sebagaimana yang tertulis di depan ya. Kejadian 5 mulai ayat 1 sampai 4. 3, 4. Inilah catatan silsilah Adam. Pada hari Elohim menciptakan manusia, Dia telah membuatnya dalam rupa Elohim. Dia menciptakan mereka laki-laki dan perempuan, dan Dia memberkati mereka, dan Dia memanggilnya dengan nama Adam pada hari mereka diciptakan. Adam hidup 130 tahun dan dia meranakan seorang anak laki-laki dalam rupanya menurut citranya, dan dia memanggil namanya Set. Hari-hari Adam setelah memperanakan Set adalah 800 tahun dan dia memperanakan anak lelaki dan perempuan. Satu lagi. Jadi seluruh umur Adam waktu ia hidup adalah 930 tahun. Kemudian dia meninggal. Amin. Silakan duduk. Puji Bapak Yahweh, kita mengucap syukur firman Tuhan ya. Tuhan kita sangat luar biasa, sehingga silsilah pun dibuat supaya kita mengerti ya. Bagaimana jalan hidup manusia sejak diciptakan. Tidak ada yang disembunyikan secara khusus. Hanya beberapa yang sudah dibuka, kita mengucap syukur. Dan kita melihat, kalau kita kembali kepada Kejadian pasal 4, di sana dikatakan setelah Set ya, kemudian melahirkan, dari Set ini lahir anak laki-laki dan namanya Enos. Pada waktu itu orang mulai memanggil nama Yahweh, nama yang kudus ya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh, dari ayat-ayat yang kita baca tadi jelas dikatakan tentang Adam ya. Adam sendiri dalam bahasa Ibrani artinya manusia ya, manusia. Tetapi dalam bacaan kita di sini, Adam khususnya pribadi, seorang laki-laki yang diciptakan oleh Bapak Yahweh, ya. Dan kita melihat di sini jelas dikatakan bahwa setelah Adam hidup 130 tahun, ya. Nah, kita harus perhatikan, kita sudah belajar. Umur 130 tahun ini artinya setelah mereka jatuh dalam dosa ya. Jadi Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, barulah berlaku waktu. Saya tangkap. Waktu itu baru berlaku ketika manusia jatuh dalam dosa. Sebelum ada dosa, ya waktu itu tidak berlaku. Saya tangkap maksudnya, ya. Jadi waktu itu terjadi ya setelah manusia Adam dan Hawa atau Hawa dan Adam jatuh dalam dosa, barulah dihitung mulai harinya. Dan kita sudah belajar dari kitab Keluaran ya. Karena saya sangat percaya ya dalam kitab Keluaran 12 yang sudah disingkapkan. Segala sesuatu itu pasti ada kaitannya. Tuhan tidak mungkin sembarangan memerintah kepada bangsa Israel untuk mempersiapkan korban domba pada hari ke-10. Ya. Nah, jadi kita melihat di sini, ya kalau kita baca begitu aja, memang seolah-olah ya wajar-wajar aja.
Tetapi saya melihat sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Dia, segala sesuatu yang Tuhan lakukan pasti ada latar belakangnya. Saya tanggap. Latar belakang inilah yang seringkali tersembunyi, tetapi kalau kita tidak memintanya, memohonnya, itu enggak terbuka. Ya, ya tetap tersembunyi aja. Tetapi oleh kasih kemurahan Tuhan di tempat ini Tuhan telah membuka. Kenapa Tuhan menetapkan domba itu disiapkan hari ke-10? Karena disitulah kita percaya. Karena disiapkan domba untuk korban berarti ada dosa. Saya tanggap ya. Tuhan perintahkan siapkan domba. Nanti saudara baca di dalam kitab Keluaran 12 sudah pernah dijelaskan ya. Tuhan bilang siapkan bagi bangsa Israel domba Paskah pada hari ke-10. Ya. Domba Paskah itu pasti untuk korban. Loh kenapa untuk korban? Ya walaupun dalam cerita Keluaran itu memang untuk bangsa Israel. Tetapi dalam garis globalnya itu pasti ada sesuatu yang tersembunyi. Ya, karena hubungannya nanti kenapa harus disimpan sampai hari ke-14? Saya tanggap. Disinilah kita percaya bahwa semua firman Tuhan yang kita kenal. Ya, saya hanya mengajarkan kita 66 kitab ya, tidak ditambah, tidak dikurangi. Ya, dari 66 kitab ini karena memang kita adalah gereja sesuai dengan kitab Wahyu yang disingkapkan. Kita ini memang terdiri, kitab suci kita hanya terdiri dari 66 kitab. Kita bukan sinagog ya. Kalau sinagog bangsa Yahudi punya banyak catatan-catatan lain. Tetapi kita harus ingat bahwa mereka itu bangsa yang khusus. Bisa tangkap saya? Kita tidak bisa sembarangan mengikuti mereka, nggak bisa. Karena jalurnya beda, walaupun tujuannya sama yaitu keselamatan. Tapi karena mereka sudah menolak, anugerah diberikan kepada orang di luar Israel yaitu saudara dan saya. Dan kita mengaminkan sebagaimana yang Tuhan singkapkan bahwa di hari ke-10 itulah manusia jatuh dalam dosa. Saya tanggap ya. Saya matikan ini ya. Anginnya agak keras. Pada hari ke-10 itulah jatuh Hawa dan Adam dalam dosa. Ya. Sehingga dari situ kita bisa menafsirkan umur Adam itu berapa tahun sebelum jatuh dalam dosa. Karena dia diciptakan hari ke-6. 6, 7, 8, 9, 10. 5 hari, 5.000 tahun. Nah setelah jatuh dalam dosa baru dihitung ada waktu. Kita tangkap. Tadinya nggak ada waktu. Tadinya sifatnya kekal, nggak ada waktu. Ya. Nah setelah manusia jatuh dalam dosa baru ditetapkan. Kata itu dikatakan Adam hidup 130 tahun. Setelah jatuh dalam dosa 130 tahun kemudian lahirlah si anaknya yang bernama Set. Ya. Kemudian tadi kita baca juga bahwa umur Adam itu 930 tahun. Nah, kalau kita kembali ke dalam kitab Kejadian pasal kedua, ya. Kitab Kejadian pasal 2 kita baca ayat ke 17. Kejadian pasal 2 ayat 17. Tetapi dari pohon pengetahuan baik dan jahat engkau tidak boleh memakannya. Karena apa? Pada hari engkau memakannya engkau sungguh akan mati. Nah sekarang pertanyaan kenapa dia nggak mati? Saya tanggap. Kenapa dia nggak mati? Waktu makan kan? Apa Tuhan bohong? Kan dikatakan ini jelas kan? Ketika engkau makan pada hari itu engkau mati. Tapi nyatanya nggak mati kok. Tuh enggak.
Lah disitulah kita dibuka. Karena satu hari Tuhan, itu berapa tahun kita? 1000 tahun. Jadi umur dia itu totali belum sampai 1000 tahun. Baru 930 tahun. Bisa tangkap ya? Jadi nanti kalau orang tanya, oh buktinya mereka makan gak mati. Lo lihat dengan kacamata yang luas. Memang dia mati pada hari yang sama, tetapi dalam ukuran kita ya 930 tahun kemudian. Kita tangkap ya. Jadi jangan sampai kita bingung ya. Karena firman Tuhan itu kita harus melihat dari kacamata yang benar. Karena banyak orang juga buktinya nggak mati itu. Ya, apa Tuhanmu bohong? Lo enggak. Karena firman Tuhan itu harus kita dapat mengerti dengan benar sehingga kita bisa menjelaskan orang lain. Ya, Adam itu memang hari itu mati, tetapi harinya Tuhan itu 1000 tahun. Jadi kalau dibilang umurnya 930 tahun, ya memang hari itu. Kecuali kalau umurnya 1001 tahun, berarti Tuhan bohong. Saya tahu maksud saya. Kalau dia 1001 tahun, berarti nggak benar firmannya. Tapi karena 1000 tahun itu dalam pandangan 1000 tahun kita adalah satu harinya Tuhan. Ya benar dia matinya hari yang sama. Tetapi 930 tahun sesuai dengan ukuran kita. Ya. Nah saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, Tuhan sangat luar biasa. Ya. Dikatakan oleh firman Tuhan selain Set ya. Dia juga memperanakan anak-anak laki dan perempuan. Hanya tidak disebutkan berapa anaknya. Kita nggak ya? Saya nih, kita boleh berandai-andai lah. Tahu nggak? Ya. Saya percaya itu banyak anak kembar dia. Bisa ditangkap maksud saya. Ya. Sekali lahir mungkin berat 5. Sekali lahir berat 10. Jangan kira itu mustahil ya. Karena sampai sekarang ini pun sampai zaman kita, saya lupa di mana. Tapi kalau saya nggak salah ingat di daerah Amerika Selatan. Seorang ibu anaknya sampai berapa? 50 apa 60? Lo lahirnya sekali berat 5, berat 10. Ya dia 3-4 kali lahir udah. Ya wajar aja. Karena itu saya pun percaya bahwa yang dilahirkan oleh si Hawa ini setelah dia melahirkan Set. Ingat ya, seperti yang saya katakan. Kalau bukan dari keturunan pilihan, itu langsung di-cut sama Tuhan. Tuhan hanya menceritakan sedikit tentang Kain. Kenapa ya? Kain itu bukan orang pilihan, jadi nggak perlu diceritain. Mau ngapain kita tahu tentang orang yang tidak dipilih Tuhan? Ya, saya tidak mengatakan bahwa dia itu masuk neraka. Ingat ya, soal sorga dan neraka itu soal Tuhan, bukan kita. Jangan kita menghakimi. Karena kasih Tuhan itu sangat luar biasa. Tidak bisa kita ukur dengan akal kita. Jadi kalau orang bertanya, berarti Kain masuk neraka, itu urusan Tuhan. Nanti tanya aja sama Tuhan. Ditangkap. Nah, nanti kalau kita di sorga kita lihat ada nggak yang namanya Kain. Ya kalau apa namanya kita harus berpikir yang jernih. Ya, saya tidak mengajarkan kepada surga, oh nanti masuk neraka, tidak. Soal sorga dan neraka itu soal Tuhan. Karena Tuhanlah yang menentukan. Contoh, ya harus ada contoh, betul nggak? Di dalam pandangan orang yang hidup pada zaman Yesua, ketika Yesua disalib, kan ada penjahat dua-dua kan di kiri kanannya. Saya percaya semua orang yang ada pada waktu itu mereka pasti katakan atau mereka ya boleh aja ngomong lah. Ini orang-orang semua pasti masuk neraka, betul nggak? Dalam pandangan manusia begitu. Tetapi ada tertulis ketika orang, kalau saya nggak salah yang ada di sebelah kanan Yesua berkata, Tuhan ingatlah aku kalau engkau sampai di kerajaanmu.
Lo Yeshua ngomong, saat ini juga kau ada bersama aku. Jadi pandangan orang umumnya, karena mereka kan nggak dengar nih, Yeshua komunikasi dengan orang kan nggak dengar. Dia kan digantung di salib. Hanya orang bertiga aja yang dengar ini. Saya tangkap. Jadi hanya orang itu sama Yeshua. Orang lain nggak dengar. Tetapi kitab suci menyaksikan bahwa orang ini merasakan firman Tuhan. Saat ini juga engkau bersama aku. Loh, dia yang punya kerajaan sorga. Kerajaan sorga itu dia yang punya. Jadi tergantung dia. Ya. Jangan pikir orang-orang yang yang kelihatannya luar biasa hebat melayani Tuhan seperti yang beberapa kali disebutkan di dalam Matius pasal 7. Ternyata bukan orang itu, belum tentu orang-orang itu masuk surga. Walaupun mungkin pelayanannya luar biasa, melakukan mujizat dan segala macamnya. Tetapi itu bukan ukuran. Karena itu saya mengajarkan kepada saudara, soal sorga dan neraka itu soal Tuhan. Karena bisa aja pada detik-detik terakhir seperti orang yang ada di salib itu. Loh, dia masih diberi kesempatan sama. Disitulah kita lihat kasih Tuhan ya. Kasih Tuhan yang di luar kemampuan kita berpikir. Saya percaya orang yang hidup yang menyaksikan pada waktu itu, ya, mereka berani berkata kalau Yeshua itu orang benar. Tetapi dua orang yang di kiri kanan ini pasti orang gak benar, pasti masuk neraka. Mereka wajar kalau masuk neraka. Tetapi mereka tidak dengar komunikasi antara Yeshua dengan orang yang berkata, Tuhan, ingatlah akan aku. Suatu kerendahan hati. Ya. Nah, jadi saya mengajarkan kepada kita semua, ya, soal sorga dan neraka itu soal Tuhan, bukan soal kita. Ya. Nah, termasuk juga kita. Oh, saya masuk sorga loh, belum tentu. Kita sampai finish menang atau kalah itu nanti ditentukannya pada saat-saat terakhir. Saya tanggal. Ya. Orang boleh bersiap segala macam dan yang menentukan nanti di akhirnya nanti. Karena ada orang yang ya kayak lomba maraton. Maraton yang 40 km kan. Suka lihat kan, puluhan ribu. Wah, yang pertama start lari cepat kayak kuda dikejar. 1 kilo udah jalan, udah gak kuat. Ya. Lah itulah orang yang bisa mengatur jalan hidupnya. Sehingga dia sampai ke titik akhir dan memperoleh hadiah. Itulah yang menjadi tujuan kita. Ya. Nah, sekarang ini kita juga mengatur jalan hidup kita. Kita ini udah jalan sesuai kehendak Tuhan apa belum? Ya, terus terang saya sendiri senantiasa berdoa ya. Saya berdoa sama Tuhan begini, Tuhan, ibadah yang kita lakukan itu nyontoh dari pendahulu kita, betul nggak? Kita nggak tahu persis apakah ibadah yang kita lakukan itu sudah benar. Karena dalam ibadah yang benar, jelas dikatakan yang kalau kita mau mengikuti Torah, kita harus mempersembahkan korban. Tetapi kan korban itu sudah digenapi Yeshua. Jadi kita nggak perlu lakukan. Nah, sekarang yang kita lakukan ini saya tanya sama Tuhan. Agar Ruach HaKodes mengajar kita. Apakah pujian penyembahan kita ini sudah berkenan atau belum. Ya tanggap. Ya, kan kita lihat kalau orang muji menyembah luar biasa. Nah, cuman kadang-kadang ya khususnya bagi yang membawa. Nah, sebagai song leader ya, kita harus hati-hati ya. Karena kadang-kadang kita ngikutin cara dunia. Apa cara dunia? Nyanyi keras-keras. Habis itu mari kita nyanyi dengan setengah suara. Ya.
Saya cari-cari di kitab suci, sungguh ya saya cari. Nggak ada yang yang mengajarkan nyanyi dengan separuh suara, nggak ada. Tadi kan ada kan lagu bersorak-sorai, gunung aja bersorak-sorai. Lah hal-hal seperti itu, khususnya song leader juga harus hati-hati. Karena saya kan lihat, saya merasakan. Ketika kan song leader ini berguna untuk kita naik, istilah naik kan. Kalau setengah suara otomatis berat. Yang kedengaran nyembah itu hanya yang megang ini. Saya tanggap. Lah ini karena itu kita belajar. Jadi para song leader harus hati-hati. Karena song leader itu bukan nyanyi untuk dirinya sendiri. Tetapi untuk membawa jemaat yang hadir, yang ada dalam gedung, yang di luar, kalau mereka ikut, ya nyanyi. Naik semua. Udah naik jangan diturunin. Bisa nggak? Karena ya saya udah pernah ngomong lah sama song leader ya. Jangan separuh suara. Karena kalau separuh suara, lihat untuk penyembahan. Yang kedengaran jemaatnya silent. Yang pegang mic lah yang kedengaran. Bukan itu caranya. Agar itu kita harus terus berdoa, Tuhan tolong. Agar ibadah kami ini terus disempurnakan. Saya cari ya. Saya cari. Gak ada itu nyanyi setengah suara. Memang cara dunia ada. Saya tahu nggak maksud saya. Dunia sekarang anak ngajarin, ayo kita nyanyi setengah suara supaya lembut. Loh, nggak ada ayatnya. Kita belajar cari di ayat. Saya tanggap. Nah, ini sebagai song leader, ya sebagai pembina juga sebagai singer. Yang berdiri di mimbar ini itu untuk membawa jemaat supaya naik. Bisa tanggap. Karena itu kita terus berdoa, at least saya, supaya ibadah kita ini benar-benar menyenangkan hati Bapa Yahweh. Jangan ikuti cara dunia. Kalau cara dunia mungkin seperti itu, seolah-olah syahdu. Padahal nggak ada firmannya. Nggak ada, senantiasa bersorai, lompat, lagi gitu nyanyi. Kalau saudara nggak percaya, cari aja di kitab suci, nggak ada. Mari kita nyanyi separuh suara, nggak ada. Saya tanggap. Nah kita juga, karena itu kan kita kan belajar. Ya. Nah, kita nggak bisa nyalain, hanya kan kita belajar. Tapi saya sebagai pelayan Tuhan, sebagai gembala kita harus berani, ayo maju. Apa yang belum sempurna terus-menerus disempurnakan. Kita kan senantiasa memulai dengan pujian. Saya sudah mengajarkan kepada saudara, kenapa kita harus memuji Tuhan, ya? Karena memang di dalam di dalam tabernakel itu, kalau kita melihat para imam besar, ya, imam besar yang masuk ke dalam ruangan kudus, ya, di bajunya itu, di jubahnya itu ada giring-giring, tangkap ya. Ada giring-giring itu tahu kan, lonceng-lonceng kecil. Ya. Lonceng-lonceng kecil artinya kalau mereka masuk atau kalau mereka jalan itu harus bunyi. Kelenengan kayak sapi itu kan, atau kerbau. Kalau dia jalan kan pasti bunyi kelenteng. Loh itu tertulis. Tuhan perintahkan kepada kita lihat ya. Keluaran pasal 28 ayat 35. Terjadilah pada Harun pada saat melayani, maka terdengarlah bunyinya ketika dia masuk ke dalam ruang kudus di hadapan Yahweh, dan ketika dia keluar maka dia nggak mati. Ini firman ya, bukan kata saya. Karena itu ini sebenarnya perintah. Kita menafsirkan kenapa orang Nasrani kalau ke gereja harus nyanyi. Loh ini sebabnya.
Tadi kalau nggak salah. Datanglah ke hadapan Bapa Yahweh dengan sukacita. Loh ini ayatnya. Kita datang ke tempat kudus. Jadi kalau dia bergerak itu bunyi kelenteng, 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 kelenteng. Itulah sebabnya itu perintah Tuhan. Supaya kita ketika masuk dalam hadirat Tuhan kita harus nyanyi. Ya, bukan nyanyi separuh suara, nyanyi dengan suara keras. Ya, tangkap. Nah, hal-hal seperti ini, nah, ini kan bagian dari ibadah. Pujian penyembahan itu bagian dari ibadah. Bahkan sebagian besar dari ibadah kita harus memuji Tuhan. Harus menyembah, harus memuliakan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan senang dipuji. Ingat ya, saudara dan saya, kita itu diciptakan untuk memuji Dia. Ya. Kalau kita nggak memuji Dia, ada tertulis batu-batu akan memuji Dia. Kalau batu-batu memuji Dia repot kan? Kan dia pasti terbang, peletak-peletok loh, kita yang di bawah bisa hancur. Tetapi Dia punya kuasa untuk membuat seperti itu. Karena itu ya saya terus berdoa, Tuhan tolonglah. Ya. Sehingga ibadah yang kita lakukan itu semakin hari semakin disempurnakan. Ya, saya harus mengajarkan ini dan mengingatkan ini khususnya juga song leader maupun singers. Ya, singers kan kita suka latihan-latihan ya. Kadang-kadang song leader karena dia kadang-kadang perhatiannya kan dia juga kadang mikir apa yang mau diomongin kan. Ada dia lihat, lu singer jangan nunggu karena dia sudah mulai nyanyi aja. Sehingga itu tugasnya nyanyi. Nanti kan aba-abanya dari song leader. Tanggap. Kita ulangi atau kita ini. Yang penting nyanyi aja. Ya tanggap. Ya. Yang penting kalau song leader ini mungkin sepatah dua patah kata dia ngomong. Hanya untuk bikin serempak. Tetapi singer ini nyanyi. Ya karena itu ya kita ajar anak-anak khususnya anak-anak ya. Kadang-kadang kan malu. Ya, saya mengucap syukur ada ibu-ibu yang mau ya secara volunteer lah, secara apa ya sukarela mau membantu pelayanan untuk kasih lihat anak-anak. Nah, saya melihat anak-anak kan udah mulai berubah. Tadinya nyanyi kan tangan dilipat, terus sekarang udah mulai mengangkat tangan, ya. Tapi kalau saya dengar nggak tahu benar apa salah. Ya, kalau di TikTok joget, kok di sini nggak mau joget? Loh, saya dengar, saya nggak tahu. Wah di TikTok dia joget, oh di hadapan Bapak Yahweh dia nggak joget. Kita ini diciptakan untuk Tuhan bukan untuk manusia. Ya, kalau di TikTok kau bisa joget, ya latihan joget nggak apa-apa, tapi untuk Tuhan. Ya kalau anak-anak itu dengar biar dia dengar lah, ya. Karena dia itu kita ini diciptakan untuk Tuhan. Ya. Nah, kita belajar dengan menyanyi. Ya. Saya nggak pintar nyanyi, tapi saya suka nyanyi. Kenapa? Saya senantiasa berusaha dengan hati untuk mengundang hadirat Bapak Yahweh. Ya. Mau di mana, mau kerja, mau nyapu, mau ngapain ya paling sedikit dalam hatiku ada pujian. Karena apa? Ketika aku memuji ada rahasia-rahasia yang dia buka. Cara Tuhan berbeda-beda. Kalau saudara juga belajar untuk ingat ya. Kan firman Tuhan jelas menyatakan, kita lihat di dalam Mazmur 22 ayat 4. Mazmur pasal 22 ayat 4. Namun engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian Yesrael. Ya. Ini Mazmur Daud. Karena dia punya pengalaman. Ketika dia menaikkan Mazmur pujian, setan yang menguasai si Saul lari. Ya tanggap. Ya. Nah, kita senantiasa saudara dan saya belajar, kan kita diajarkan mengucap syukur senantiasa.
Memang dalam hidup ini permasalahan itu adalah bagian hidup kita karena dosa, jadi ada di situ. Tetapi Tuhan kasih jalan, mengucap syukurlah kita belajar. Bukan hanya mengucap syukur, bernyanyilah untuk Tuhan. Ketika kita menyanyi walaupun dalam hati kita merasakan hadirat. Ingat Tuhan itu setia sama firman. Tuhan itu bukan setia sama kita. Tetapi dia ada tertulis dia setia kepada firman. Apa yang dia katakan itu yang dia lakukan. Bukan apa yang kita katakan. Tetapi apa yang dia katakan, apa yang dia firmankan itu yang dia ikuti. Nah apabila Daud dengan hikmat Tuhan menyatakan ini. Karena pengalaman dia. Ketika dia memuji menyembah Tuhan. Yang setan yang menguasai Saul itu lari. Nah, kita belajar dari pengalaman orang-orang kudus ini. Ya, jadi dimanapun kita berada. Ya, memang kita mungkin punya masalah. Bukan mungkin, memang hidup kita selama masih hidup di muka bumi ini, sekarang ini ya. Kalau nanti hidup nanti ya udah gak ada masalah. Tapi kalau sekarang ini Tuhan izinkan terjadi juga untuk nguji kita. Untuk nguji kita apakah di dalam permasalahan yang Tuhan izinkan terjadi kita tetap mengucap syukur. Nah belajar dalam hati memuji Tuhan. Ingat ketika kita memuji Tuhan. Tuhan itu mendengar, dia dengar ya. Nah, dia genapi ini. Sehingga hadiratnya turun. Kalau hadiratnya turun kita merasakan damai sejahtera. Beban apapun dia yang pikul. Yang kita nggak lihat jalan dia celikan sehingga kita lihat jalan. Nah, dari situlah kita belajar terus. Ya, at least saya lah. Sebagai gembala saya terus tanya Tuhan yang kita lakukan ini. Ibadah yang kita lakukan ini sudah benar apa belum? Akan Tuhan membimbing. Karena itu Tuhan juga beri kepekaan nih kalau song leader begini-begini. Ya saya harus kadang-kadang saya harus arahkan. Ya. Walaupun kadang-kadang ya mungkin lupa. Ya wajar aja. Cuman kalau diulang-ulang terus bukan lupa. Berarti nggak ngerti firman. Bisa tangkap. Nah, para song leader, para singer juga harus baca firmannya. Ya. Kalau kita lihat begitu banyak Tuhan mempersiapkan para pemuji ribuan orang di bait suci itu. Ya. Dan kita bisa melihat di sini memang itu khusus. Karena Tuhan maunya dipuji. Ya. Kita memang punya dalam menjalani hidup ini memang ada masalah. Tetapi ketika kita belajar memuji Tuhan dalam hati dengan lidah mulut bibir, kita akan merasakan sukacita. Sukacita yang tidak pernah bisa dipikirkan oleh orang lain. Bahkan mereka heran. Loh kamu ada masalah kok kelihatannya sukacita aja. Tuhanlah yang mengajar kita untuk kita mampu melakukannya. Karena itu saudara juga harus berdoa. Tuhan yang saya lakukan ini sudah benar apa belum? Cara kita berdoa. Cara kita ya melakukan semua kegiatan ibadah yang selama ini kita lakukan. Tanya Tuhan. Ya. Karena kan gak ada teorinya. Yang paling yang kita ikutkan apa kalau di tempat-tempatnya ada liturgi kan. Ada habis begini, habis begini, habis begini, habis begini. Nah, kadang-kadang saya juga udah lihat ini. Kita kan punya tim pemuji ya. Yang song leader. Kelihatan. Kalau si A habis pujian pujian pertama, terus berapa pujian, terus langsung mazmur, saksian. Habis kesaksian nyanyi dikit penyembahan. Lo bikin variasi sedikit lah, betul nggak? Jangan mengikuti cara-cara yang rutin. Jadi saya udah lihat ini, kalau si A pasti begini. Bisa enggak? Saudara perhatiin gitu. Harus rutin, jangan habis nyanyi duduk. Habis itu nyanyi medley kan. Habis itu kesaksian habis. Loh, enggak usah medley sekali. Duduk berdiri juga enggak apa-apa. Karena udah bisa kebaca. Saya tangkap maksud saya.
Kita untuk bikin variasi. Variasi supaya, tapi variasi tetap dalam Tuhan. Tetangga. Itu kan banyak tergantung juga dengan song leader. Namanya ya song leader. Leader itu pimpinan. Bawalah jemaat untuk memang kita coba batasi waktu. Tapi karena saya lihat waktunya masih jauh, udah dihabisin. Dihabisin artinya ya mungkin ya karena begitu, karena sudah sudah ngeplot begitu. Lagu ini habis itu ya lagu yang nyambung-nyambung terus kan. Ya nggak usah nyambung-nyambung. Nggak usah nyambung-nyambung terus. Ya mungkin 2-3 lagu stop, duduk, diri lagi, kan nggak jadi masalah. Jadi orang nggak bosan, ditanggap. Tapi jangan berdiri terus, kalau berdiri terus ya repot. Ya, karena apalagi kita yang udah umur-umur di atas 60 gini kan, ya dengkulnya juga repot. Artinya, ini kita masih berbicara tentang pujian penyembahan ya. Nah, kita juga harus ada, para pemuji pun harus tanya Tuhan, yang saya lakukan ini benar apa enggak? Dan mereka pun harus peka. Kalau saya nyanyikan lagu ini dengan cara begini, bagaimana reaksi jemaat? Saya tanggap. Karena reaksinya sangat beda. Ketika lagi naik terus langsung penyembahan, itu biasanya banyak pernyataan Tuhan. Tetapi lagi naik terus turun begini, yang gak ada suara. Akhirnya gak ada pernyataan Tuhan, seolah-olah gak ada pernyataan Tuhan karena bikin jatuh sendiri. Nah hal itu pimpinan pujian pun harus peka. Nah, kita belajar sama-sama, bukan berarti itu salah, tapi belajar. Ya. Nah di sini kita melihat cara Tuhan yang sangat luar biasa untuk kita maju. Jangan sampai kita hanya di situ aja. Ya. Nah, kita melihat di sini ibadah yang Tuhan kehendaki supaya kita semakin menuju kepada kesempurnaan. Nah, dari ayat-ayat yang kita baca tadi kita melihat Adam memang punya anak yang nonjolkan Set. Ya. Nanti saudara baca semuanya karena saya nggak mungkin semuanya kita lihat karena di Kejadian pasal 5 ini kan semua keturunan-keturunan. Tetapi yang saya mau kasih lihat adalah, atau yang firman Tuhan kasih ingatkan kita, Adam itu anaknya banyak. Tidak disebutkan berapa. Bisa aja 100 ya. Bahkan mungkin lebih. Loh kenapa? Loh umurnya kan 900 sekian. Betul nggak? Yang seperti saya kesaksikan tadi, yang kalau saya nggak salah di Amerika Selatan. Punya anak hampir 50, umurnya berapa? Umurnya belum sampai 50. Ya. Karena apa? Karena Tuhan harus juga bekerja bersama dengan apa yang dia firmankan. Firmannya mana? Kan dia bilang, beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhi bumi. Loh kalau anaknya katakanlah setahun satu, ya udah. Karena itu saya percaya banyak anak kembar pada zaman itu. Ya, pada zaman itu banyak anak kembar. Tetapi yang Tuhan mau kasih lihat kepada kita, ada memang punya anak banyak. Tetapi yang dipilih cuma 1. Saya tanggap, kan yang dipilih cuma si Set. Yang tertulis ya. Saya tidak tahu berapa anaknya Adam, nggak tahu saya, karena memang nggak ditulis. Tetapi yang dipilih itu hanya 1, hanya Set. Demikian juga Set dan seterusnya sampai kepada zaman Nuh, itu keturunan yang dari Adam ya, keturunan ke-10. Ya, keturunan ke-10. Campur baur manusia. Nah, karena itu saya katakan ada penafsiran ya. Ada penafsiran dari seorang teolog. Ya.
ketika zaman air bah, itu manusia sudah di atas 5 miliar. Di atas 5 miliar. Lah saudara bisa bayangkan apa yang saya katakan itu benar apa enggak kalau dia punya anak banyak. Saya tanggap. Saya percaya pasti. Karena firman Tuhan menyaksikan juga ketika jumlah manusia semakin bertambah banyak. Nah itu kan semakin campur baur kan. Campur baur dengan sangat luar biasa. Dan dari situlah kita bisa juga berdasarkan silsilah ini. Seperti yang pernah saya ajarkan kepada ingatkan saudara. Saya bikin ini kan. Untuk ketahui umurnya, umur sekian tahun. Nah saya ucap juga, nah saya dia bikin pakai spreadsheet kan. Kalau pakai komputer kan lebih enak. Kalau ini kan cuma ngandalin kertas ini, kotak-kotak ini kira-kira sekian. Ya. Memang dari sini juga terlihat, tetapi kalau di komputer pakai spreadsheet memang panjang jadinya. Karena kan harus dihitung sekian tahun. Di situ kita melihat yang paling panjang usianya itu siapa? Metusalah. 969 tahun. Setelah Metusalah mati, baru air bah jadi. Saya tangkap. Ya, kalau saudara lihat kalau saudara bikin spreadsheet itu kan kelihatan. Setelah Metusalah yang umurnya 900 sekian itu mati, tahun depannya air bah memusnahkan semua. Dan sebagai penguat apa yang saya katakan bahwa pada waktu itu pasti banyak anak kembar. Ya kita lihat di dalam Kejadian pasal 5 ayat ke-32. Ayat terakhir. Perhatikan ya. Nuh hidup 500 tahun dan Nuh memperanakan Sem, Ham dan Yafet. Pada umur 500 lahirlah ini. Nah saya tanya, kira-kira ini kembar bukan? Pasti kembar. Jadi tanggap. Sem, Ham, Yafet ini pasti kembar. Karena pada saat umur 500 tidak dikatakan pada umur 500-an tahun. Enggak. Tapi 500 plek. Tidak kok 500-an kan berarti 500, 501, 502 dan seterusnya. Saya tanggap. Tetapi di sini dikatakan pada umur 500 jadi dalam 1 tahun. Kalau 3 anak lahir pasti kembar. Nggak mungkin satu-satu. Saya tanggap. Tapi kan banyak orang tidak berpikir bahwa ini kembar. Saya menafsirkan ini pasti anak kembar. Sem, Ham dan Yafet. Apa buktinya? Lo lahirnya pada tahun yang sama. Pada saat si Nuh umur 500 tahun. Tidak mungkin. Sekali tidak kembar. Karena kan bayi dikandung kan 9 bulan kan. Berapa? 40 minggu kan. 9 bulan 10 hari normalnya. Lo kalau dalam umur 500 tahun cuma 1 yang lahir. Tetapi kalau ini umur 500 kok bisa 3? Berarti dia kembar. Saya tanggap. Ya. Saya berani jamin ini pasti kembar. Ya. Kecuali kalau dikatakan oleh firman Tuhan ketika Nuh hidup umur 500-an. Beda. 500-an tahun berarti kan bisa 500, 501, 502 dan seterusnya. Pokoknya 500-an. Tetapi ini jelaskan umur 500. Lahir anak ini. Berarti mereka saya percaya kembar. Ya. Karena itu saya pun percaya anak-anak yang lain yang di atas Nuh ini. Kan Nuh ini keturunan ke-10 dari Adam. Ya. Pasti banyak anak kembar. Karena zaman dia sudah banyak sekali orang. Kalau hanya satu nggak mungkin. Ya. Nah, contohnya kayak apa umpamanya, ya maaf kata ya kalau kita samakan dengan babi kan. Babi kan sekali berojol berapa? Bisa 20 kan. Lo bisa aja seperti itu.
Kenapa begitu? Karena Tuhan mau menggenapi apa yang dia firmankan. Beranak cuculah bertambah banyak. Penuhi bumi. Ya. Nah, di sini kita melihat dalam waktu sekitar berapa tahun ini kan. Kalau dari apa namanya? Dari zaman siapa si Adam sampai ke Nuh, ya. Dari zaman Adam sampai ke Nuh itu sekitar 1000 tahun. Ya. Dalam 1000 tahun dengan kan tadinya terbatas orangnya. Bisa sampai miliaran. Berarti memang anaknya pasti kembar. Dan itu wajar dan itu memungkinkan. Dan itu bisa terjadi. Dan yang satu hal yang harus kita ingat, ya. Pada waktu itu belum ada Torah yang tertulis. Belum ada larangan yang menyatakan bapak nggak boleh kawin sama anak atau sebaliknya, atau ibu sama anak atau sebaliknya, atau kakak sama adik. Belum ada. Artinya bisa bapak kawin sama anaknya. Ditanggap. Atau anak kawin sama ibunya. Atau kakak sama adiknya. Karena apa? Karena belum ada aturan yang menyatakan jangan begini, jangan begini, jangan begini. Kalau istilah sekarang apa? Incest. Sehingga banyak orang juga ada juga yang menafsirkan, oh itu manusia-manusia raksasa, itu incest. Loh dari mana? Hikmatnya dari mana? Ya. Hikmatnya dari mana? Itu yang harus kita, ya memang kelihatannya wajar-wajar ya. Karena orang berpikir, oh ya mungkin. Loh. Tetapi kita melihat di sini, ya. Jangan asal ngomong kalau nggak ada bukti. Ya. Saya berani buktikan bahwa waktu itu Torah yang tertulis belum ada. Sehingga belum ada aturan itu. Kalau dibilang itu incest, nah kita lihat dalam Kejadian pasal 20 ayat 12. Lagi pula dia memang benar-benar saudara perempuanku, yaitu anak perempuan dari ayahku, hanya bukan anak perempuan dari ibuku, dan dia menjadi istriku. Ini Abraham dengan Sarah. Satu bapak, ibunya beda. Lah ini apa? Ini satu marga kan? Loh ini incest juga. Tapi ini pilihan Tuhan. Saya hanya mengajarkan kepada saudara, jangan kita main asal ngomong, tetapi tidak ngerti. Ditanggap. Karena memang ada pendapat-pendapat seperti itu raksasa dari incest. Loh hikmatnya bagaimana? Karena belum ada aturannya. Nanti setelah manusia begitu banyak dan Torah yang tertulis turun, baru ada aturan mainnya, jangan begini, jangan begini, jangan begini. Karena itu dikatakan oleh firman Tuhan, dosa itu pelanggaran terhadap Torah. Ditanggap, ya. Nah, jadi kita juga harus sangat lebih teliti lah dalam kita sebagai orang pilihan Tuhan harus lebih teliti mengecek segala sesuatu, ya. Karena banyak juga ya namanya pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa di luar sana. Kadang-kadang ngomong juga kurang meneliti firman. Sehingga asal ngomong, tapi itu bisa menyesatkan ya. Bisa tahu nggak maksud saya? Ya. Kita sudah belajar, kita mengucap syukur raksasa itu dari mana ada tertulis. Ya. Ada tertulis karena ada memang penafsiran dari buku-buku dari luar ya. Dari buku-buku dari luar. Kalau anak-anak Elohim itu bisa diterjemahkan sebagai malaikat, tetapi juga bisa diterjemahkan sebagai anaknya Set. Nah, saya menolaknya kalau anak Set ya. Kenapa?
Loh, Set itu anaknya Adam dan Hawa, dia normal. Fisiknya normal. Tetapi kalau dibilang anak malaikat, itu bisa. Karena kitab Ayub juga mengatakan begitu. Sama anak-anak Elohim. Tetapi kitab Ayub menjelaskan anak-anak Elohim datang menghadap Bapa Yahweh. Ngadepnya kemana? Pasti ke sorga. Artinya nggak mungkin itu manusia. Itu pasti malaikat. Loh, kenapa mereka bisa berhubungan dengan perempuan-perempuan? Anak-anak manusia, ya karena mereka jatuh dalam dosa. Ya. Nah, di sini kita harus sangat berhati-hati. Jangan sampai kita salah. Ya. Nah, kemudian juga kita harus lihat dari, nanti saudara baca ya di Kejadian 5 itu ya. Ingat ya, dalam kitab Kejadian ada 2 Henoh dan ada 2 Lameh. Yang satu keturunan Kain, yang satu keturunan Adam. Nah, kita lihat ya, Kejadian pasal ke 4 ayat 17. Kain bersetubuh dengan istrinya dan istrinya mengandung dan melahirkan Henoh. Kita anggap ini Henoh. Nah, kita lihat di dalam Kejadian 5 ayat ke 18. Yared hidup 162 tahun dan dia memperanakan Henoh. Jadi Henoh itu ada 2 nama yang namanya Henoh berdasarkan kitab Kejadian. Keturunan Kain atau keturunan Adam. Saya tanggap. Jadi jangan sampai kita salah di dalam menafsirkan sesuatu. Ya. Karena ini adalah firman yang harus kita benar-benar teliti. Bukan aja asal, ya karena ada orang kan yang begitu, oh ternyata Henoh ada 2 ya. Duh, makanya baca dengan teliti. Ya. Saya sempat dengar juga ya ada di media kan, oh Henoh, kitab Henoh. Ya saya punya bukunya tapi saya kebetulan ada di media, saya dengar aja. Loh, di situ Henoh dibilang menjadi penghubung antara Tuhan dengan malaikat-malaikat yang jatuh. Bagaimana ini? Dengan dewa-dewa, disebut dengan dewa-dewa, kan ngawur itu. Nah, kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, ya, saya memang tidak melarang saudara untuk membaca cerita-cerita itu. Tapi kita harus hati-hati, ya. Bagi saya sih itu memang kitab-kitab itu tidak benar. Karena tidak mengajarkan kebenaran yang sesuai Torah. Kenapa saya harus katakan ini? Karena saya harus menghindarkan kita. Jangan sampai karena buku-buku itu kita melawan Torah. Karena melawan Torah artinya dosa. Kalau dosa upahnya maut. Ya. Itu firman Tuhan, bukan saya katakan pasti masuk neraka, tidak. Tapi ada tertulis, upah dosa adalah maut. Karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan, kita diajar bagaimana di dalam kehidupan di tengah dunia seperti saat sekarang. Ini gak jauh beda dengan seperti zaman Nuh. Ya. Tetapi kalau kita melihat Nuh itu sendiri, berdasarkan firman Tuhan. Kita lihat ya, Kejadian 5 ayat 29. Kejadian 5 ayat 29. Kenapa dia dinamai Nuh? Karena dia memanggil namanya Nuh sambil mengatakan apa? Anak ini akan menghibur kita mengenai pekerjaan kita dan dari jerih payah tangan kita. Karena tanah yang telah Yahweh kutuk. Artinya kalau saya tafsirkan bebas, Nuh ini sebagai anak penghiburan. Di tengah, ini kan bilang tanah yang dikutuk. Artinya mereka dalam kesulitan juga.
Tetapi Nuh sebagai anak penghibur bagi keluarga besar Adam. Ya. Bagi keluarga besar Adam, dia menjadi suatu hiburan. Hiburan yang luar biasa karena melihat campur tangan yang luar biasa bagi orang-orang pilihan Tuhan. Ya. Nah, kita juga seperti yang saya katakan tadi, kita juga tidak bisa menentukan, mengatakan bahwa ada mati terus masuk neraka, jangan sembarangan. Nah, karena biar bagaimanapun juga Adam merupakan garis keturunan orang yang dipilih Tuhan. Hanya sekarang yang sedang kita gumuli. Sebagaimana Nuh juga mengalami masa-masa yang kalau dikatakan, kalau kita lihat ini kan masa-masa sulit juga. Ya. Apalagi pada zaman itu, saudara bisa bayangkan. Pada zaman itu orang-orang memang boleh dikatakan dalam tanda kutip mentalnya bejat. Kenapa? Karena banyak anak-anak setan di situ. Ya, anak-anak setan kan raksasa itu, anak-anak setan itu semua. Karakter-karakter setan. Ya. Maka dikatakan itu orang-orang yang gagah perkasa, artinya memang mereka ya karena namanya raksasa kan dengan manusia yang kecil ya merasa diri lebih hebat, bahkan mungkin manusia-manusia biasa ya mengalami aniaya dari orang-orang ini. Gambaran daripada itulah umat Tuhan. Umat pilihan Tuhan senantiasa juga menghadapi tantangan-tantangan raksasa-raksasa itu. Bukan raksasa seperti dulu yang tingginya besar, bukan. Raksasa pergumulan, permasalahan dalam hidup. Tetapi kita melihat dalam permasalahan yang besar apapun Tuhan mengajarkan kita tetap mengucap syukur. Ya. Memang sulit ya, dalam prakteknya memang sulit. Ya, karena mungkin orang lebih enak aja ngomong, loh kita kan sama-sama hidup, saya juga mengalami masalah. Kita sama-sama menghadapi masalah. Tetapi bagaimana kita menghadapinya, lah itu bedanya di situ. Saya tanggap. Jangan kira Yesua itu tidak menghadapi masalah ketika dia memberitakan kebenaran. Justru ketika dia mempraktekkan kebenaran firman Tuhan, dia ditentang sama siapa? Orang yang tahu atau menamakan diri orang yang tahu kebenaran. Para ahli kitab, orang-orang Farisi itu kan ahli-ahli kitab. Justru mereka itu yang menentang Yesua. Loh, Yesua kan berkata, ya, seorang murid tidak mungkin lebih dari gurunya. Loh, kalau Yesua aja dianiaya begitu, dikatakan sesat segala macam. Ya. Lah kita belajar untuk melihat bagaimana cara Tuhan menghadapi permasalahan itu. Ya. Di dalam hidupnya sebagai manusia. Kalau saudara perhatikan hidup Yesua. Malam dia naik gunung, dia berdoa. Pagi dia turun. Nggak disebut dia tidur ya. Ya memang itu lain karena dia Tuhan ya, dia punya fisik yang beda. Tapi yang kita belajar dari sini adalah dia senantiasa istilahnya laporan sama Tuhan. Ya kalau kita kerja nih kan, kalau kita kerja dunia, habis mengerjakan pekerjaan kan laporan kan sama bos kan. Oh kerjaan gini. Loh kenapa tidak kita praktekkan dalam hidup? Kita tanggap. Karena itu kalau saudara perhatikan doa yang biasa saya naikkan ya. Kami mengucap syukur Bapa Yahweh, Engkau senantiasa menolong, membela, menghibur, menguatkan, memberi kami hikmat. Sehingga semua apapun yang Tuhan percayakan kami kerjakan sepanjang hari ini sampai saat ini. Engkau buat berhasil, Engkau buat dia menghasilkan dan Engkau berkati. Kita tanggap. Jadi berhasil dan menghasilkan. Itu Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3.
Berhasil kan harus ada hasil. Hasil itu yang kita nikmati untuk kemuliaan Tuhan. Nah, kita belajar melatih diri dalam berdoa. Ya, berdoa ya kadang-kadang orang berdoa 5 menit udah capek. Ya. Tetapi kalau kita belajar dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan sungguh-sungguh, 1 jam itu rasanya kok cepet banget. Biasanya nih, kalau pergumulannya banyak, doanya lama. Ya kan? Betul gak? Ya kita ngaku-ngaku aja. Terus nanti kan Tuhan ngomong kayak gini nih, kalau kan kebanyakan pasti begitulah. Terus Tuhan ngomong kan, kalau gitu aku kasih pergumulan banyak aja ya. Nah, supaya kau ngomong terus sama aku. Betul gak? Karena itu ya kita ada pergumulan banyak atau enggak, yang ngomong yang banyak sama Tuhan. Ya, kalau saya kadang-kadang ngelihat cucu yang kecil yang si Mary itu kan, ngomongnya banyak juga dia. Ya. Tapi senang juga kita ngelihatnya. Begitupun Bapak Yahweh, apabila kita senang ngomong sama dia, ngomong aja. Tumplekin isi hatimu. Ya. Ngomong sama, bikin laporan. Ya karena kita kan pengalaman kerja kan, laporan kan, berangkat dari headquartersnya jam berapa, ngomong aja, Tuhan tadi aku ngerjain ini, tadi ada masalah begini, ya ngomong. Artinya kita laporan sama Bapak Yahweh. Kita melatih diri untuk apa? Untuk menceritakan sisi hidup kita kepada dia, tumplekin. Baru nanti Tuhan tapi ada masalah. Ya mungkin tadi aku gagal. Ya ngomong. Tuhan senang seperti itu. Terus terang saya pernah berpikir begini. Waktu umur saya masih 65 tahun. Sekarang kan udah lebih nih. Tuhan, saya kepengen hidup kayak Henokh. 65 tahun terus 300 tahun hidup bergaul dengan Tuhan. Habis itu diangkat. Hanya terus terang saya sering tanya ya. Saya nggak tahu Tuhan bagaimana dia hidup dulu. Saya tangkap. Kita kan karena tidak diceritakan dengan detail kan. Hanya inti-intinya aja. Bagaimana orang seperti Bapak Abraham, seperti Henokh, seperti Nuh. Bagaimana hidup hari-harinya. Lah itu yang nggak ditulis. Saya pribadi saya tanya, gimana sih mereka hidup kok sampai berkenan? Kita belajar ya mungkin secara nggak langsung ya Tuhan kan bimbing kita. Ya, Tuhan bimbing kita, ini harus begini, harus begini, harus begini. Nah, cuman kadang-kadang kalau lagi enak biasanya lupa sama Tuhan. Ya kan, pokoknya makanan banyak nih kan. Makanya ini terserah, ini biasa ini, makanan banyak kan, udah lapar kan, lah kan, hop makan. Tanya udah sembahyang belum? Oh iya dulu, saya sembahyang walaupun udah di dalam mulut ya sembahyang. Itu memang ya kadang-kadang Tuhan izinkan terjadi. Ya, udah makan baru ingat karena lapar kan. Karena itu kalau saudara perhatikan doa yang diajarkan Yeshua, ya, dia nggak lupa. Beri kami hari ini makanan secukupnya. Jadi makan dulu yang diutamakan. Ya. Nah, kita lihat ya. Saudara kita belajar ya. Kenapa Tuhan ngomong begini? Kita oh iya benar Tuhan. Ya. Memang ada sebab-sebabnya. Ya. Kita lihat di dalam Kejadian Matius pasal 6 ayat 11 dan 12. Ya. Yang di atas kan memuja-muji Tuhan. Ya. Memuja-muji Tuhan, tapi habis itu berikanlah kami hari ini roti kami sehari-hari. Baru habis itu ampuni. Kan biasanya kita minta ampun dulu. Tapi kalau Yesus balik begitu.
Karena Yesus tahu manusia itu kalau lapar ngeluh. Kan saudara perhatikan gak nih? Ya. Biasanya kita Tuhan ampuni saya dosa segala macam, baru Tuhan terima kasih makanan. Ini dia balik. Karena Tuhan tahu manusia itu matanya pasti pikirannya makan dulu. Bahkan ada di tempat-tempat tertentu di daerah-daerah kan. Kalau habis ibadah makan kan. Ada yang pelayan Tuhan nyeletuk kalau doa makan jangan lama-lama. Tuhan terima kasih udah ada makanan, amin. Gitu aja, kenapa? Udah lapar. Loh, itu pelayan Tuhan yang ngomong. Itu kenyataan. Loh saya dengar sendiri. Jadi inilah karakter manusia, karena itu Tuhan lihat ini. Ya. Tuhan kasih makan dulu baru Tuhan ampuni dosaku. Lah ini bagian daripada tata ibadah yang juga harus kita semakin hari semakin perbaiki. Karena kita ini bagian daripada orang pilihan Tuhan. Kenapa? Dari sekian banyak orang anak-anak si Adam, cuman Set yang dipilih. Yang lain gak dipilih. Demikian juga seterusnya. Hanya tertentu. Nuh itu banyak saudaranya. Tetapi di situ hanya dikatakan Nuh yang dipilih. Loh kenapa? Nah di sini kita melihat ya. Kita lihat aja ya, supaya saudara ngerti sedikit lah. Di dalam Kejadian pasal 6 ini, ayat ke-30. Kejadian pasal 5 ayat 30. Kejadian 5 ayat 30. Dan setelah memperanakan Nuh, Lameh masih hidup 595 tahun. Dan dia memperanakan anak-anak laki dan perempuan. Perhatikan baik-baik. Nuh itu punya banyak saudara kandung. Kita anggap. Tetapi yang diselamatkan dengan bahtera cuma Nuh sendiri dan keluarganya. Kakak atau jangan kakak, pasti adik-adiknya kan. Adik-adiknya gak ada yang selamat. Saya tanggap. Itu satu bapak, satu ibu. Artinya dalam satu keluarga belum tentu semuanya diselamatkan. Walaupun Yesua mengajarkan kepada kita banyak contoh, satu orang diselamatkan, seisi rumah diselamatkan. Tetapi kalau kita lihat ini, tidak. Artinya sebagai orang pilihan Tuhan, itu kita jangan main-main. Jangan main-main. Ya. Nuh memang saya tafsirkan sebagai anak penghibur dari ayat-ayat yang di atas. Ya kalau dia bisa dibilang mungkin pada waktu itu, mungkin ya. Dia itu kayak Daud. Tukang memuja-muji Tuhan, pemazmur. Ya. Artinya dalam lingkungan hidup yang sudah berengsek begitu ya dia tetap memuliakan Tuhan. Dia lihat adik-adiknya, loh, terpengaruh dengan dunia. Nah itu kita harus lihat. Kita sebagai anak-anak Tuhan kita juga kan punya kerinduan. Kakak kita, adik kita, orang tua kita. Tapi kok beda. Kasih kenal nama Bapak aja, ogah. Nggak mau. Tetapi kalau kita melihat ini, ya nggak usah heran. Karena Tuhan sudah memilih hanya Nuh yang layak untuk memperoleh kasih karunia dan keselamatan. Nah kita lihat ya Metusalah itu kalau saudara baca sungguh-sungguh dan saudara bikin spreadsheetnya. Setelah Metusalah berusia 969 tahun, tahun depannya baru air bah itu turun. Lah itu kan luar biasa. Luar biasa.
Ya. Artinya Metusala lihat betapa brengseknya orang-orang dunia waktu itu. Ya. Tetapi kita melihat di sini, waktu Nuh sudah umur sekitar berapa 500 tahun, anak-anaknya anaknya umur 100 tahun. Nuh umurnya 600 tahun. Kan dia melahirkan, dia dapat anak kan umur 500 tahun. Terus air bah itu sekitar dia umur 600 tahun. Pernahkah terbayang kepada kita umur 600 tahun bikin kapal? Loh, kita sekarang ini umur 40 tahun ke atas saja kan suruh macul aja udah. Betul nggak? Ini umur 600 tahun bikin kapal dengan peralatan yang sangat sederhana waktu itu kok bisa? Tetapi demi keselamatan sesuai dengan yang dijanjikan Tuhan, dia harus kerja. Artinya apa? Keselamatan itu tergantung kita. Tergantung kita. Kalau seandainya Nuh males-malesan, Tuhan kan sudah set semua. Ya, sekian harus selesai. Kalau nggak selesai binasa. Bahkan menurut perkiraan itu selesai ratusan tahun, sekitar 130 tahun. Ya penafsiran sih boleh aja. Tapi kalau dipikir-pikir bisa aja. Apakah terbayang kepada kita kayu yang dibikin untuk bahtera itu berapa gede? Ya kalau dia umpamanya diameter 1 meter 2 meter, bagaimana motongnya? Dan tidak mungkin kayu segelondong ini jadi kapal, harus dibelah-belah. Bagaimana belahnya? Ya. Disinilah kita melihat pekerjaan Tuhan yang sangat luar biasa. Sehingga walaupun secara mata jasmani dan ukuran manusia saat ini, Nuh itu udah tua, udah kakek-kakek. Tetapi demi keselamatan sesuai perintah Tuhan dia kerja. Nah anak-anaknya kan juga umur 100-an tahun. Oke, kita sekarang di sini yang paling tua kan Pak Simon. Tapi kalau kayak kita disuruh kerja kayak gitu, waduh bisa bahaya. Tahu nggak? Tetapi demi keselamatan, ya, demi melakukan perintah Tuhan. Ketika orang dunia sibuk dengan kesibukannya, kita mau belajar datang kepada Tuhan. Ingatlah hari Sabat dan kuduskan. Ya kita datang. Kita datang kan? Jangan kira apa yang kita lakukan itu sepele, itu tidak. Karena apa? Tuhan setia sama firman-Nya. Dilihat anak-anak ini, oh setia. Ya. Setia. Kesetiaan itu memang ada proses pembentukan. Setia itu belajar ya. Belajar bukan hanya main asal begitu aja, belajar. Ya. Contoh umpamanya sekolah. Ya. Sekolah jam 7. Dia kan harus anak-anak datang kan sebelum jam 7. Artinya dididik supaya dia datang sebelum jam 7. Artinya ada proses mendidik orang untuk setia kepada apa yang sudah diatur. Tetapi kita melihat sekarang, bagi manusia, kalau seandainya tidak membawa untung, ya udah. Ibadah lah capek-capek, apalagi mesti uang transport, ya kan. Terus nanti, wah di depan pintu ada kotak persembahan, udah mulai hitung kan. Waduh berapa. Berapa yang saya harus keluarkan untuk ibadah? Ya. Tetapi kalau minta berkat sama Tuhan, Tuhan berkati aku. Ya. Nah, kita harus hati-hati ya. Kita harus sangat berhati-hati. Karena semua itu dari Tuhan. Kita bisa bekerja itu dari Tuhan. Kita menerima berkat itu dari Tuhan. Semua dari Tuhan. Ya sebagai kesaksian sedikit. Waktu saya masih kerja di perusahaan yang lama ya.
Waktu itu udah sekitar umur 40 lebih ya. Saya udah mulai ngitung ini kan waktu itu masa pensiun, saya nggak salah berapa, 55 tahun kalau nggak salah ya. Saya udah hitung nih. Saya ini kalau saya pensiun, anakku yang kecil baru tamat SMA. Terus gimana biaya selanjutnya? Pikiran ya, namanya pikiran manusia kan, kita main hitung-hitungan. Tetapi cara Tuhan, ya, belum selesai masanya, tiba-tiba ada keputusan dari perusahaan ini mau dijual. Jadi ditawarin lah, apa namanya, early retirement, pensiun dini. Ya kita kan ngambil kan. Kelihatannya jumlahnya banyak. Dan kerinduan waktu itu berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Bagus lah. Pakai setahun 2 tahun kita pergi, kesana kemari. Karena itu saya katakan, kalau melayani itu bukan hanya berkat rohani yang kita beri, tapi juga berkat jasmani. Apalagi kalau ke daerah-daerah kan, ya duit plus. Setelah berapa tahun, 2 tahun atau 3 tahun, tabungan makin lama-lama. Loh, baru sadar, waduh ini begini. Ya, kita banyak keluar tapi boleh dikatakan hampir gak ada yang masuk. Ya itulah namanya pengorbanan untuk kita melayani. Ya. Kemudian kan ya oleh kemurahan Tuhan, Pak ini harus kerja nih. Tapi cara Tuhan luar biasa. Tiba-tiba ada seorang teman, ini ada ini kerjaan ini, ya langsung aja kita datang ke perusahaannya kan, ya kebetulan kenal kan, langsung direkrut masuk, ya setahun 2 tahun di Jambi, ya. Ada lagi yang lebih baik, pindah lagi masih di daerah Jambi, ya. Kemudian ya ketika lagi off ada tawaran dari luar ya kita ambil. Yang saya mau katakan adalah dulu saya memperkirakan kalau aku pensiun, anakku yang kecil SMA mau kemana. Itulah cara Tuhan. Cara Tuhan dengan cara Tuhan. Ya anakku yang kecil akhirnya bisa selesai sampai S2, itu nggak terpikir ya. S2 dia. Hampir semua anak-anak dapat S2. Kecuali satu karena dia kawin terus pindah ke Kalimantan, udah. Walaupun sempat kuliah untuk S2 ya, tapi gagal di tengah jalan karena dia pindah ke sana kan. Itulah kita lihat cara Tuhan untuk mengatur. Saya juga nggak ngerti kenapa saya harus keluar. Cara Tuhan saya harus kerja di luar. Bisa dapat rumah ini. Ya. Itulah Tuhan mengatur sesuatu yang kita tidak lihat. Tetapi kita diajar oleh Tuhan. Ya berserah sama Tuhan. Jangan melihat apa yang kita lihat di depan. Tetapi lihatlah bagaimana Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam hidup kita. Tuhan tahu kita punya beban, ya berdoa aja Tuhan begini. Karena memang saya kan berdoa. Kalau saya, ya namanya pensiun kan. Anakku masih begini-begini. Tapi cara Tuhan. Saya selesai. Artinya at least bebanku sebagai orang tua. Anakku sudah selesai sekolah, ya sudah kan. Itu terserah dia nanti. Tapi itulah cara Tuhan yang saya bagikan kepada saudara. Kadang-kadang kita mikir kan, orang yang kerja nih, coba pikir anakmu berapa, terus pikir nanti setelah kau pensiun anakmu di mana? Kita anggap. Tetapi kalau kita mau belajar dan belajar, serahkan semua sama Tuhan. Tuhan punya cara yang luar biasa untuk menolong anak-anaknya supaya anak-anaknya itu berhasil. Tetapi kalau kita tidak pernah laporan sama Tuhan, mengandalkan kekuatan sendiri,
Ya repot. Ya. Tuhan sudah memilih saudara dan saya seperti Nuh. Tidak disebutkan saudara-saudaranya diselamatkan, tidak. Tetapi yang terang diselamatkan istrinya, anak-anaknya, mantu-mantunya. Kenapa begitu? Berarti hubungan Nuh dengan Tuhan begitu luar biasa. Dia bergaul, berjalan bersama Tuhan. Saya nanya sama Tuhan ya, bagaimana sih Henoh dulu berjalan sama Tuhan? Kalau di kitab suci kita bergaul dengan Tuhan, tetapi dalam terjemahan lain walk with God, berjalan bersama Tuhan. Berjalan bersama Bapa Yahweh, baik Henoh maupun Nuh. Baik juga para pelayan-pelayan saya percaya seperti Moshe, seperti si Abraham, mereka berjalan bersama Tuhan. Tapi bagaimana? Lah itu yang harus kita cari. Tetapi saya percaya kita hanya bisa berjalan dengan Tuhan, yaitu berjalan dengan firman-Nya. Tetangga. Karena itu ya kita baca firman. Tuhan mau saudara dan saya baca firman, baca firman, baca firman. Karena ada banyak rahasia di dalamnya. Nah ketika Tuhan buka rahasia-rahasia itu, kita membuat semakin bersemangat. Oh iya ya begini ya. Nah saya banyak mengalami hal seperti itu. Ya. Jadi Tuhan memang sudah atur semua dalam kitab Kejadian tadi kan. Kejadian itu semua keturunan. Tapi yang dipilih satu sampai kepada Nuh satu. Dan kita menghendaki dan berharap kepada Tuhan. Supaya kita bisa menjadi seperti orang-orang yang memang ditentukan Tuhan untuk diselamatkan. Ya kan kalau kita pikir kan, kok adik-adiknya gak diselamatkan. Tidak ada adik-adiknya diselamatkan, tidak ada. Ya, adik-adiknya Nuh. Padahal kan saudaranya banyak, perempuan, laki banyak. Tapi tidak memperoleh keselamatan. Kenapa? Kuncinya Nuh berjalan bersama Tuhan. Tuhan yang kita kenal sekarang ya melalui firman. Nah, seringkali dari atas mimbar ini saya hanya mengimbau kepada kita, bacalah firman. Baca firman. Ya, saya kadang-kadang saya baca-baca lagi, ya. Dan saya melihat, ya walaupun itu sudah dibuka. Tetapi kita melihat di sini betapa luar biasanya Tuhan di dalam kehidupan kita, anak-anaknya. Ya, memang sebagaimana yang diajarkan oleh Tuhan. Ketika Kain mempersembahkan korban, itu enggak berkenan. Ya, karena dia mempersembahkan buah-buahan. Tapi saya cek lagi firman Tuhan kan. Bukan berarti seorang petani nggak boleh mempersembahkan. Tetapi kalau dia mempersembahkan, bukan buah-buahan. Yang mau boleh dipersembahkan ya bulir gandum, kita lihat ya. Imamat 5 ayat 11. Dan jika kemampuan tangannya tidak dapat mencapai 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak merpati, maka orang yang telah berdosa itu harus mempersembahkannya 1/10 eva tepung halus sebagai persembahan penghapus dosa dan seterusnya. Gak boleh buah-buahan. Ya, kita lihat di dalam Imamat pasal 2 ayat ke 14. Apabila engkau 14. Terus mempersembahkan bagi persembahan sajian hasil pertama, harus engkau persembahan sajian hasil pertamanya bulir gandum muda yang dipanggang dengan api, biji-bijian ditumbuk sebagai hasil ladang. Kalau di dalam kitab Kejadian kan dia mempersembahkan buah-buahan. Yang saya hanya mau lebih memperjelas lagi, maksudnya memang dia mempersembahkan hasil tanah kan, tapi tanah itu kan sudah terkutuk. Tetapi ada ayat-ayat firman Tuhan yang menyatakan
kalau mau mempersembahkan hasil ladang itu harus tepung, harus bulir-bulir gandum, dibakar. Tetapi tetap dibakar. Tetapi kalau kita lihat kenapa persembahan yang persembahan lain itu harus darah. Di sini kita bisa melihat, kita belajar. Saya sudah menerangkan kepada saudara kenapa harus darah. Dan saya percaya itu hanya kemurahan Tuhan, kita boleh mengerti. Kita belajar dan semakin terus belajar untuk semakin mengerti bahwa Tuhan sedang memilih semua keturunan-keturunan ini, termasuk saudara dan saya. Kalau dari ujung sana, dari atas kita tidak tahu kita ini keturunan keberapa. Tetapi ini Tuhan sudah pilih, oh ini keturunan ini, ini dipilih, ini dipilih, ini dipilih, ini dipilih. Kemudian diproses, tahan apa enggak? Kalau tahan terus, kalau enggak ada tahan ya sudah, binasa. Ya, karena itu saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, ya kita melihat di sini cara Tuhan untuk memilih orang pilihannya. Kadang-kadang di luar kemampuan pikiran kita. Tetapi percayalah, ya, ada satu batas waktu seperti yang terjadi pada Nuh, yang hanya Tuhan yang tahu. Ada batas waktu di mana Tuhan akan mengerjakan sesuatu pekerjaan untuk menyelesaikan dunia ini. Yang kita kenal, ya nanti kan semua akan dibinasakan. Kita akan tahu itu. Firman Tuhan kata seperti zaman Nuh. Orang kawin mengawini, orang membangun. Sehingga mereka tidak sadar ketika air bah habis. Kita hanya diingatkan oleh Tuhan. Mari kita belajar dari pengalaman Nuh. Walaupun situasi kondisi waktu itu sangatlah manusia dalam ukuran Tuhan sudah sangat jauh daripada rencana Tuhan. Mereka menyeleweng sangat jauh. Dan itu tidak jauh berbeda dari kondisi sekarang. Ya. Kondisi sekarang sudah sangat luar biasa. Seperti zaman Sodom dan Gomora. Ya, sangat luar biasa. Ya. Tapi disinilah kita harus melihat bahwa apa yang dikatakan Tuhan, seperti zaman Nuh, seperti zaman Sodom dan Gomora, itu kan saat ini seperti itu. Ya, karena itu sebagaimana Lot kata firman Tuhan, dia juga merasakan tekanan yang begitu luar biasa karena keadaan sekelilingnya. Tetapi dia mau tetap bertahan karena dia tahu dia akan diselamatkan oleh Tuhan dengan cara Tuhan. Demikian juga dengan kita saat ini. Ya, saya sebagai pelayan Tuhan hanya mengingatkan kepada kita semua, Tuhan sedang memilih dari sekian banyak pilihan keluarga-keluarga kita. Nah, kita berdoa aja buat mereka. Karena kita kan nggak tahu. Ya kalau kita lihat ayat-ayat tadi, itu cuma yang sulung-sulung aja yang dipilih, cek rata-rata ya. Tapi kalau kita lihat dalam kitab kita kenal Perjanjian Baru, ada tertulis satu orang diselamatkan, seisi rumah diselamatkan dalam masa anugerah. Kita hanya bisa berdoa, Tuhan tolong. Karena sebagaimana Nuh, dia tidak tahu kapan akhirnya. Hanya Tuhan perintahkan, nanti kita pelajari dalam kitab Kejadian pasal 6. Tuhan sudah menetapkan waktu. Nuh nggak tahu. Tetapi Tuhan sudah menetapkan waktu. Demikian juga sekarang. Tuhan sudah menetapkan dan Tuhan sudah membuka bagi kita. Ini ancar-ancar waktunya kira-kira begini. Bagaimana kesiapan kita? Ya. Tetapi saya percaya apabila kita siap, usaha kita tidak akan sia-sia. Ya. Jangan sampai usaha kita menjadi sia-sia karena kita tidak sungguh-sungguh berusaha untuk keselamatan kita. Karena berkali-kali saya katakan keselamatan itu urusan pribadi.
Kalau kita mau selamat, kalau kita mau pada akhirnya berbahagia, hanya satu jalan. Ya, kadang-kadang kita mikirkan, aduh anakku, istriku, suamiku, kakakku, adikku. Ya, kita hanya bisa doakan mereka. Kita tidak bisa menentukan. Karena Tuhan yang sudah menentukan orang ini pasti selamat atau tidak. Tetapi kewajiban kita doakan. Jangan dipaksa. Haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri.